Iya, Ada, Miss. ada yang bisa dibantu? Halo? Soal itu loh, Miss, soal OS. Iya, mau tanya soal OS itu loh. OS itu apa? Istriku tuh di situ jadi swasta, Miss. 1 tahun. Oke, Mas Samen tahu kan setiap kali telepon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati, jangan pernah menyebut Iya, nama iya. siapapun termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kalian Ah, berikut. Kenapa bojomu, ya, istrimu OS? ya, Terus? ya, karena terbit ekonomi utang lah, Miss. Dia salah pergaulan dulunya di sana waktu belum jadi swasta. Terus? Dia kan terlilit hutang bank, terus akhirnya dia ambil keputusan jadi OS. Ya, ya 1 tahun baru ngotak saya tuh antaranya 8 bulanan ini. Oh, ternyata sekarang waktu kerja tuh dia ditangkap terus hilang, nggak ada kontak. Oke. Aku kan bingung cara ngotaknya tuh gimana, tahu kabarnya dia seperti apa, kondisinya, keadaannya kan gitu. Anak-anaknya kan yang di rumah sama saya sejak kecil ini kan tanya terus, mamaku gimana. Ini sebentar ya Mas ya, tak sambil minum air sebentar. Iya, Miss. Nah ini yang menjadi problema ya, menjadi masalah ya Mas ya. Karena banyak sekali mbak-mbaknya yang kabur dari rumah majikan, memilih hidup di luar. Ya resikonya saat ketangkep, dan ketangkep itu berapa lama? Ketangkep ini macam-macam ya. Ada yang 2 bulan dilepaskan, ada yang 10 bulan, ada yang 8 bulan, ada yang 1 tahun 8 bulan. Kan saya nggak tahu nih permasalahannya apa. Bener nggak? Jadi kan saya nggak bisa dong ngomong bahwa ini seperti itu, saya nggak bisa ngomong Mas, karena memang benar-benar nggak tahu apa yang terjadi. Dia ketangkapnya di daerah mana, kasusnya seperti apa kan nggak tahu nih. Cuman saya kasih gambaran aja. Ada yang 2 bulan. Itu ketangkap di Yunlong. Makanya saya cuma bisa ngasih gambaran pengalaman aja deh. Ada yang 2 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 8 bulan, ada yang 1 tahun 8 bulan. Nah, si dia itu yang mana? Saya itu yang nggak tahu. Kesalahan dia itu seperti apa? Dia waktu bekerja, atau dia lagi di jalan, atau lagi apa, kan kasus per kasus nggak tahu nih. Dan juga apakah saat dia kabur itu dilaporkan sama majikan atau seperti apa, kan kita nggak tahu nih Mas. Kan kita nggak bisa prediksi. Terus dia waktu ketangkep itu kan bawa perhiasan tuh banyak, Miss. Temen yang itu kan pesanan dari temennya lah. Dia itu kan ketangkep, jadi temennya tuh nelpon saya, itu totalnya perhiasan itu sekian gitu. Aku kan kaget kan, Miss. Kan juga pikiran juga, waduh, kalau dirampas juga kan jadinya kan hutang lagi. Oh. Kalau di Hong Kong itu polisi ataupun aparatnya tidak pernah merampas apapun Mas. Setelah keluar dari penjara dikembalikan semua. Uang 1 sen pun polisi Hong Kong nggak akan ngambil. Saya bisa katakan itu. Karena di sini walaupun didenda, kalau mereka dinyatakan tidak bersalah, mereka akan dikembalikan. Uang mereka punya data ganda aja, didenda 1.000 aja dikembalikan uang. Jadi kalau masalah perhiasan, HP atau uang, polisi Hong Kong tidak akan ngambil Mas. Jadi nggak usah khawatir tentang itu. Saya bisa katakan itu. Nah, namanya saya kan suami kan, ya pasti pikiran kalau tahu itu seperti itu. Walaupun dia dulu punya kesalahan, tapi kan seorang suami itu ya gimana kalau anak masih membutuhkan ibunya, kan kayak gitu kan. Iya. Tapi kan saya menanyakan apakah
perhiasannya itu akan dirampas atau diambil oleh polisi. Iya. Sama nggak perlu khawatir, kalau itu saya yakin 100% polisi Hong Kong, pemerintah Hong Kong nggak akan ngambil apapun. Aku takutnya kan kalau ikut dirampas, disita kan, jadinya dia kebeli hutang lagi misalkan. Enggak, saya katakan Patutnya di tidak. situ. Saya katakan tidak. Saya nggak tahu kalau istrimu suatu saat berbohong ya, karena di Hong Kong sini pengacara juga gratis loh mas, masuk penjara juga gratis loh. Jadi nggak ada pengacaranya bayar apa gitu, nggak ada. Ya kan? Cara ngubunginya pun nggak bisa ya Miss. Penjara Hong Kong nggak bisa mas, karena saya pribadi ini kenapa setiap anak-anak yang di penjara atau apa itu nelpon saya dan meminta saya membesuk itu karena mereka punya nomor saya. Jadi kalau yang nggak ada nomor saya nggak bisa datang, saya mencari juga nggak boleh, nggak bisa. Jadi yang bersangkutan itu menelpon dan menghubungi. Kalau yang bersangkutan tidak menghubungi tidak bisa mas. Iya. Nomor HP-nya juga kan sekarang nggak aktif. Oh nggak ada di sini mas, mati total. Dipegang polisi itu pak mati total, apapun itu nggak ada akses, sudah selesai dah. Udah 3 minggu ya. Ya seperti yang saya katakan, paling cepat kalau dia dilepaskan itu 2 bulan. Paling lambat itu 1 tahun 8 bulan. Tergantung dari kesalahan juga ya. Saya cuman biasanya kebanyakan yang sudah lapor ke saya itu seperti itu. Tapi kan saya nggak berani ngomong nih karena kasusnya kan saya nggak tahu sama sekali. Tapi kemarin tuh temennya ada yang seperti itu, ketangkep 3 minggu ya. Iya kan saya nggak bisa ngomong mas. Kasus per kasus kan saya bilang saya nggak berani ngomong. Yang saya tahu 2 bulan sampai 1 tahun 8 tahun, 1 tahun 8 bulan. Jadi kalau dia 3 minggu saya nggak tahu nih. Kan beda kasus. Terus OS-nya berapa lama? Bener nggak? Kan nggak bisa dibandingkan dengan kasusnya istrimu. Iya. Jadi kita nggak bisa dong membandingkan kasus seseorang dengan kasus seseorang. Mungkin dia baru kabur dari majikan seminggu, ditangkap dikeluarkan 3 minggu, bener nggak? Iya. Kalau istri saya itu 1 tahun. Nah iya, terus 1 tahun OS-nya, terus posisi dia bekerja ditahannya, kan beda lagi. Melanggar peraturan di sini untuk OS saja udah ditangkap. Terus dia bekerja itu tangkapan hukumannya malah lebih berat. Tahu lah Miss. Banyak pikiran malah. Bantu doa aja, kalau banyak pikiran ya sebenarnya nggak perlu mikir sih. Di sini fasilitas bagus ya, di sini di Hong Kong sini ya nggak ada orang yang pingin dipenjara tapi dia mengambil keputusan untuk kabur, berarti kan dia sudah tahu mas 100% di penjara di Hong Kong sini, 100% di penjara ya, nggak sehari 2 hari atau kecuali dia menyerahkan diri, itu beda lagi. Menyerahkan diri itu beda lagi. Tapi kalau kamu mengambil keputusan untuk kabur dari majikan, ya itu resiko 100% di penjara. Yang susah siapa? Keluarga, anak-anak yang susah. Kenapa saya bilang sebelum mengambil keputusan untuk kabur, pikir-pikir 1000 kali dulu, jangan asal kabur. Kemarin minta tolong kan sama temennya, siapa tahu bisa besuk. Nggak ketemu di lokasinya. Nggak bisa. Udah dipindah. Nggak bisa kecuali dia yang meminta. Karena di penjara itu hanya dia yang boleh meminta. Kalau dia meminta untuk dibesuk itu bisa. Kalau dia tidak meminta nggak bisa. Kita mencari nggak ketemu. Kita mencari itu nggak ketemu. Paham ya? Iya, iya paham. Ya, cuma bisa merenung lah. Ada yang lain lagi? Udah Mas, makasih Oke. atas informasinya. Sama-sama.
Nah, ini yang ingin saya katakan pada teman-teman semuanya, jangan overstay. Ketangkap kamu mbak, nih kepikiran suamimu, anak-anakmu, ya saya nggak tahu nih karena terlilit utang atau apapun ya. Karena kalau kamu sudah berani kabur dari rumah majikan, sebenarnya kamu sudah tahu akhir dari sebuah cerita itu pasti di penjara. Ini negara orang sayang, nggak bisa kamu yaktis semau-mau kamu, seenak-enak kamu melakukan sesuatu itu, nggak seperti itu. Jadi loh, kalau kamu sudah berani mengambil resiko untuk kabur, ya kamu harus tahu dong bahwa kamu harus bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Nggak bisa kamu seenaknya sendiri, ini negara orang. Nggak semudah yang kamu pikirkan, nggak seindah yang kamu bayangkan. Jadi kalau kamu berani mengambil resiko untuk kabur, ingatkan juga sama keluargamu. Suatu saat kalau sampai ditangkap, ya itu resiko. Suatu saat kalau ketangkap itu resiko. Jadi ya jangan tanya kenapa dan bagaimana, itu udah resiko kok. Kabur 100% di penjara, kecuali kamu menyerahkan diri. Menyerahkan diri aja nggak tahu prosesnya berapa lama, apalagi yang ketangkep bekerja di negara orang. Nah ini yang membuat saya sangat sedih sekali, karena banyak teman-teman mengira bahwa hidup di luar itu lebih enak, lebih mudah. Seperti yang selalu saya katakan bahwa saya saya sendiri itu permanen Hongkong. Biaya hidup di Hongkong ini sangat mahal sekali. Nah kalau kalian bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih enak atau pekerjaan yang sesuai, itu nggak ada masalah. Bagaimana jika tidak sesuai dengan harapan kalian? Bagaimana jika kehidupan kalian itu lebih sengsara lagi? Karena kalian harus bayar kos-kosan, bayar air, bayar listrik. Tidak seindah dan seenak yang kita pikirkan, Mbak. Hongkong ini tidak seindah. Ya kamu bisa lihat kehidupan orang-orang Hongkong. Mereka penuh tekanan. Mereka banyak yang depresi, stres, sampai kadang-kadang cece-nya mau yeco, di interminit, kadang difitnah, kadang. Itu adalah tekanan yang terjadi. Itu tekanan-tekanan yang terjadi di Hongkong sini. Jadi tidak semudah yang kalian bayangkan, oh jadi orang Hongkong lebih enak, jadi orang Hongkong lebih enak. Ini yang membuat kalian itu tidak bisa mikir bahwa sawang sinawang. Saya selalu katakan sawang sinawang. Suami saya lihat orang Indonesia itu suka banget, cinta banget Indonesia. Bahkan dia selalu berpikir suatu saat dia akan pulang Indonesia. Karena dia melihat bahwa kehidupan di Indonesia itu sangat indah. Sangat indah, enak dan indah. Nggak perlu mikir marah apa, nggak perlu. Padahal nih kalau dipikir, suami saya nggak perlu mikir tentang rumah, karena rumah sudah atas nama dia sendiri. Tapi bagaimanapun juga kehidupan di sini mahal, Mbak. Kalau kaki dan tanganmu tidak bergerak, otakmu tidak berjalan, di Hongkong itu bisa mati kutu. Pemerintahannya sangat bagus sekali, di mana rumah sakit, pendidikan itu murah. Tapi untuk biaya hidup di Hongkong itu sangat-sangat mahal sekali. Di sini sego pecel, Mbak, satu porsi itu kurang lebih $50. Indonesia adalah 100.000. Nah, dalam sehari dapat kerja, hasilnya berapa? Dikalikan, ditambahkan, dikurangi, ya udah habis-habisan. Jadi saya selalu mengatakan bahwa sawang sinawang. Ya kalau kalian nggak percaya ya nggak apa-apa, kalian memilih untuk overstay, kabur, dan memilih untuk tinggal nggak jelas, ya udah nggak apa-apa. Tapi sekali lagi ini negara orang. Nih bisa dibayangin nggak? Suami saya kalau ke Indonesia nggak pakai visa, ya dia jadi kaburan, ditangkap itu pasti. Jadi negara orang punya aturan dan punya term and conditionnya. Jadi nggak bisa seenaknya sendiri kamu kabur cari pekerjaan lain. Pesan saya, jangan kabur. Saat kamu kabur, berpikirlah bagaimana keluargamu suatu saat kamu ketangkap polisi dan tidak bisa mencarimu. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye.